Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya berada di Rumah Batik Kelingan, tepatnya di daerah Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Judul renungan pagi hari ini, merpati, yang saya ambil di dalam Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saya garis bawahi kata, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa merpati. Peristiwa ini terjadi kalau Injil Matius 3 ayat 16 mencatat, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah atau Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Kenapa Roh Kudus mengambil rupa burung merpati? Burung merpati sering disamakan dengan burung dara, tetapi kedua burung ini sangat berbeda karakternya. Salah satu karakter burung merpati, pertama, merpati tidak pernah berkelahi. Sedangkan burung dara dikenal suka berkelahi. Jadi merpati cinta damai. Bahkan sejak zaman dahulu, merpati adalah lambang kesucian, keindahan, dan perdamaian. Kenapa? Karena merpati tidak mempunyai kantong batu empedu, makanya bebas dari kepahitan. Burung merpati juga ia tidak pernah membunuh dalam mencari makan. Bahkan merpati ia tidak pernah membalas atau melawan saat diserang. Karena merpati itu lebih cenderung menghindar saat berhadapan dengan lawan. Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Roh Kudus memenuhi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa perdamaian, mendamaikan manusia dengan Allah. Kenapa manusia harus diperdamaikan dengan Allah? Ketika manusia pertama Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, dosa membuat manusia terpisah dengan Allah, dan upah dosa adalah maut. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia untuk mati buat kita semua, menggantikan kita mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sebab itu ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Bahkan kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Lukas 23 ayat 34 mencatat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa yang Tuhan Yesus doakan saat itu? Mereka adalah orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang sudah menganiaya. Bahkan mereka orang yang mengolok-ngolok, mengejek dan menghina Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berdoa buat mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Salah satu buah Roh Kudus yaitu damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan membawa damai. Di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, biarlah kita selalu membawa damai. Ketika kita membawa damai, kita akan disebut anak-anak Allah, dan nama Allah yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, renungan pagi sampai di sini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai kemanapun kita pergi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mati di kayu salib menggantikan kami. Engkau mendamaikan kami dengan Allah,
dan kami menerima damai sejahtera daripada Engkau. Kami menerima keselamatan daripada Engkau, dan biarlah Roh Kudus Engkau memberikan kami hati yang selalu membawa damai, hati yang selalu menebarkan kasih kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.